yang sebaya dengan aku, Iya. yang sebaya dengan aku tuh memang ya 2-30% ada kan. Yang memang merasa aku nggak peduli, ya udah. Lain sih nggak ngefek juga ke gua, kata mereka gitu. Mungkin nggak langsung efek ke kalian, tapi itu bakal ngefek ke seluruh masyarakat Indonesia masalahnya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di podcast KPU RI. Untuk kali ini istimewa banget karena kita kedatangan tamu yang asik banget seperti sudah kelihatan di layar YouTube teman pemilih semua. Kita kedatangan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selamat datang. Halo. Ini kenalan dulu. Ini ada dua adik kita, ada teman lah ya. Ini udah disesuaikan ini kan biar kayak seumuran ya kan teman pemilih ya. Matching. Terlihat ya. Terima kasih loh atas kebohongannya. Nggak apa-apa. Oke teman pemilih sebelum kita berkenalan dengan dua tamu kita akan disclaimer dulu bahwa sebelum proses syuting ini dilakukan, kita sudah melakukan proses kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19. Kami semua sudah melakukan swab antigen dan sudah dinyatakan negatif. Serta ruangan podcast juga sudah dilakukan desinfektisasi dan insya Allah semuanya bersih, aman untuk kita semua ya. Amin. Oke, kita kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Iya, dari yang mana dulu? Cap cip cup. Ladies first ya harusnya ya. Ladies first. Gentleman. Ya, oke, ladies first. Kita kenalan dong. Iya, kenalin ke teman pemilih. Siapa sih ini yang imut ini? Aduh, jangan gitu enggak. Halo teman-teman, nama aku Lila. Lengkapnya? Nama lengkap aku Mutiara Putri Dalila. Oh, Mutiara. Biasa Putri dipanggil Dalila. Lila. Ya, boleh dipanggil Lila, boleh dipanggil Mutiara, silahkan apa aja. Tapi panggilannya Lila ya? Lila. Biasa umumnya dipanggil Lila. Iya. Aku dari Universitas Diponegoro. Yeay. Mahasiswa Fakultas Hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum. Sekarang sudah semester berapa? Semester 7, semester 8. Semester 8. Semester 8. Oke, ini Lila ya teman pemilih. Dan satu lagi silakan. Kalau aku panjang kali perkenalannya nih kayak Muhammad Naufal Ridwan, artinya yang terpuji, lelaki tampan, penjaga pintu surga. Jadi nanti kalau kalian di surga, aku cuma jaga pintunya doang. Enggak masuk ya? Enggak masuk tentu ya. Jaga aja ya. Iya. Enggak apa-apa. Aku mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP juga. Mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum UNDIP. Fakultas Hukum. Betul, 2000. Jadi berdua Naufal sama Lila sama-sama anak Fakultas Hukum ya? Sama-sama anak Eva. Kalian bestian atau apa sih? Kayak bestie banget sih. bestie banget ya. Harusnya sih. Sahabat karir. Iya, masalah opang tuh masalah aku. Enggak juga sih. Wow, saling menanggung hidup ya. Enggak sih. Kalau bahasa Semarangnya tuh kita sebutannya konco kental. Konco kental. Konco kental teman pemilih kalau bukan berasal atau roaming sama bahasa Jawa artinya temen deket banget. Temen deket itu friendzone nggak sih? Enggak. Oh itu beda istilah ya, beda terms ya. Enggak terjadi di kita maksudnya. Enggak terjadi di kita maksudnya. Kalau yang lain nggak terjadi di Lila sama Naufal ya. Oke, Naufal dan Lila teman pemilih hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast KPORI dan hari ini kita mau dengar cerita dan juga pengalaman Lila dan Naufal itu selama jadi mahasiswa itu mereka punya pengalaman yang menyangkut dengan kepemiluan gitu nggak ya, atau mereka punya cerita seru apa ya soal pengalaman pemilu mereka yang pernah mereka alami atau mungkin sudah pernah terjadi dan mungkin bisa dibagi buat teman pemilih semua. Omong-omong sebelum kita masuk ke obrolan pemilu ya, ini kalian sudah pernah datang ke gedung ini belum? Aku pertama kali. Naufal pertama, Lila juga pertama kali. Iya, sama datang ya di KPU. Ini adalah tempat, kebetulan ini adalah kantor pusat di KPU ini adalah untuk kita semua penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Omong-omong kalian tahu nggak bedanya pemilu dan pemilihan? Mirip ya? Mirip banget, tapi kalau pemilu itu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif. Kalau pemilihan itu terms yang kita pakai untuk memilih kepala daerah.
Gitu. Sebelum kita ngobrolin soal itu ya, ini kan juga kalian pertama kali nih datang ke sini nih ya. Kita juga sebenarnya kalau mahasiswa datang ke sini nih kebanyakan tuh kayak banyak yang jadi relawan gitu ya, relawan demokrasi. Terus juga banyak juga yang minta informasi, minta data kayak gitu. Nah ini baru sekali ini nih mahasiswa datang ke podcast KPRI supaya bisa jadi tambahan atau angle yang beda gitu ya buat teman pemilih mengetahui bagaimana mereka memandang pemilu dan pemilihan itu. Kalau selama di kampus nih, kalian kan udah tahun semester udah mau akhir-akhir lah ya ibaratnya ya. Buat Lila, buat Noval ini kayak udah mau hopefully dalam 5 tahun selesai dengan lancar ya kalian berdua. Oh 4 tahun, sorry ya 4 tahun. Oke. Kalau selama perkuliahan di masa pandemi gini ceritanya gimana sih yang kalian rasain? Coba Lila dulu. Dari Lila dulu kali ya. Coba Lila dulu. Dari segi apa nih Kak? Pembelajaran, misalnya akademis. Ya rasanya gimana gitu pandemi ini? Dibilang dinamis iya, maksudnya ya dibilang boring juga iya. Maksudnya aku juga secara teknis soalnya kan kita bener-bener daring ya. Betul. Artinya maksudnya tektokan sama dosen juga ya aku bisa bilang gak seringan kemarin lah. Kalau di kelas kan kita bisa yang mau tanya langsung angkat tangan. Kalau ini kan ada yang ntar aku bisa yang kendala teknis, kendala jaringan dan sebagainya. Entahlah ntar dosennya yang menurut aku itu ya boring, tapi ya di sisi lain juga sebenarnya seru juga. Ada serunya ya menurut aku. Maksudnya banyak apa ya? Jadi belajar time management juga aku pribadi ya. Iya. Karena kan semua serba fleksibel ya, mau nggak mau kita harus bisa nih waktu sekarang saatnya gue kuliah, jadi gue nggak bisa nyambi ini, gue jadi memaksa untuk disiplin secara waktu juga. Iya. Tapi kalau dari 100% Lila kuliah di masa pandemi begini ini boringnya yang berapa persen tuh? Coba. Jujur nggak apa-apa, ini kan suara hati. Betul. Ya nggak apa-apa. Boring. Sebenarnya walaupun even kuliah offline pun aku yakin juga pasti akan ada, maksudnya boringnya juga. Pasti ada. Namanya juga belajar ya, misalnya rutinitas itu menjadi rutinitas serta kewajiban juga, tapi presentasi ya 50-50 lah, 50 bosan, 50 seru. 50 bosan, 50 seru. Oke. Kayaknya dia belum jujur deh teman pemilih. Dia jaga perasaan dosen. Udah jujur. Anak yang baik berarti. Udah jujur. Oke, itu ya Bapak Ibu dosen. Oh iya, betul-betul itu penting loh untuk menghargai guru-guru kita soalnya. Iya. Tunggu sampai kamu jadi dosen. Oh bukan. Apa cita-cita kamu atau bukan? Jadi dosen ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ya awas diaminin sama Bapak Ibu guru dosen. Oh, yang terbaik buat saya Bapak Ibu ya. Amin tentu saja. Itu kata Lila nih teman pemilih soal kuliah di masa pandemi. Kalau Noval apa rasanya? Apa ceritanya? Aku kalau pengalaman pribadi, sebenarnya kalau untuk kuliah di masa pandemi ini awalnya sih nggak seru ya. Maksudnya seru ya? Kita tuh kayak nggak bisa ketemu sama teman-teman. Kan yang biasanya tuh kalau di kampus tuh, maksudnya apa ya? Yang bikin kita nggak jenuh tuh karena kita nongkrong bisa setelah kampus gitu kan. Tapi vitamin N ya. Iya, vitamin N nongkrong gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya setelah online ini, aku ngerasanya serunya tuh karena aku kan ngeband juga Kak. Aku ngeband sambil kuliah sambil ngeband juga. Nah, aku bisa multitasking aja sih. Jadi aku bisa sambil kuliah, sambil ngeband juga, sambil ngerjain banyak hal sebenarnya. Ya, jadi sambil menikmati aktivitas lain selain belajar itu sendiri. Betul. Ya, jadi kayak bisa dibilang kuliah sama ngeband itu kayak 30-70. Tapi yang 70 tuh ngebandnya. Aduh, tahu banget. Gue tahu pikiranku. Anak-anak tahu. Kebaca banget. Oke, jadi yang dirasain seperti itu ya. Jadi kayak lebih ke Nova lebih ke terasa lebih boring atau berat itu jadinya ya? Boring, ya sedikit pasti ada lah yang ngerasa boring. Sebenarnya bukan boring, kalau aku lebih ke kangen aja vibes ngampusnya. Sepakat. Jadi bukan boring, tapi memang kangennya untuk bisa ketemu sama teman-teman ya. Jadi kan karena Nova sama Lila itu kan masuk kuliah itu dari 2018. Artinya Noval sama Lila udah ngalamin tatap muka, iya kan? Iya. Kayak di tengah-tengah gitu baru kalian harus menghadapi pandemik ini ya. Iya. Jadi semenjak pandemik itu semua anak-anak di kampus pulang semua, ada di rumah semua gitu ya. Iya sih, karena kebanyakan. Memang himbauan juga kan. Iya, diminta untuk begitu ya. Iya, betul. Nah, selama kalau misalkan nih dengan keadaan harus kuliah dari rumah seperti ini ya, kuliah online seperti ini.
Jadi apakah teman-teman mahasiswa itu literally aktivitas yang dilakuin ya cuman bisa kuliah aja dengan online ya? Tidak ada lagi aktivitas-aktivitas di luar kuliah yang bisa dilakukan gitu nggak? Justru banyak banget ya. Iya banyak. Dalam terms kalian sebagai mahasiswa, kayak misalnya apa sih misalnya? Maksudnya di situasi pandemi gini? Iya di situasi pandemi. Kumpul-kumpul jelas nggak bisa. Atau kalian masih bisa melakukan aktivitas kayak apa sih teman memilih kayak apa unit kegiatan mahasiswa ya misalnya UKM itu bagaimana kehidupan di kampus jadinya? Misal kayak BEM kali gitu ya. BEM ya, kalian ikut BEM gak sih? Aku sempat ikut BEM. Sempat ikut. Oh, dulu iya kan kalian udah senior ya. Betul, ya. Terus selain BEM kayak apa misalnya aktivitas di kampus yang lain sempat ikut terlibat nggak? Atau memang cuma kupu-kupu kuliah pulang? Kita paling nongkrong di kantin kali ya. Iya. Itu lebih menyenangkan ya. Jadi itu tuh menyenangkan sekali kayaknya. Iya. Justru itu yang nanti dirindukan ketika kalian semua sudah keluar dari kampus gitu ya. Benar. Nongkrongnya itu. Duduk di kantin tuh sama teman-teman tuh itu wah itu. Iya. Coba bilang dulu ke teman-teman kalian bilang ini nonton ini di YouTube KPRI harus subscribe dulu, coba ayo diajakin dulu mumpung masih di tengah-tengah. Ajak dong kakak, ayo. Pokoknya teman-teman jangan menghabiskan kuota kalian buat yang lain ya. Coba kan bentar lagi nih 2024 ya kak ya. Iya betul. Jadi di like dan di share juga dan di subscribe ya. Jangan lupa. Subscribe. Komen yang benar ya. Karena subscribe itu gratis ya. Ketahuan sering nonton YouTube ya. Ketahuan banget ya anak YouTube ya. Iya benar, subscribe dulu sebelum kita lanjutin obrolan kita sama Naufal dan Lila. Nah sembari kalian kalau bisa dibilang gini ya, kalau dulu nih zaman-zaman nggak cuman di Fakultas Hukum Undip aja. Kalau aku sih percaya di setiap kampus itu, setiap angkatan tuh juga kayak ada mitos-mitosnya gitu loh. Kayak ada misalkan nih salah satu mitos yang ada kalau di kampus omong-omong teman pemilih aku kakak kelas mereka loh. Kakak kelas kayak saya deket gitu ya, mereka 2018 aku kakak kelas dulu pada deket kok. Boleh ngomong. Deket. Jangan dibayangin jauh-jauhnya. Kita lewat ya halamannya ya. Nah, maksudnya begini, ada mitos kalau di Fakultas Hukum Undip itu ada angkatan itu kalau angkatannya itu genap itu biasanya nggak kompak seangkatan. Kalau angkatannya ganjil itu kompaknya selangit gitu. Kompaknya di kampus aja, ketika keluar kampus bubar. Nggak ada mitos kayak gitu nggak di kalian? Apa ya mitos di kita ya? Itu juga sama sih. Kayak gitu ada nggak kayak gitu? Palingan tuh kayak angkatan ganjil deketnya sama angkatan ganjil juga kayak gitu-gitu ya. Iya betul. Kalau kompak kayaknya angkatan kita terkompak ya? Enggak, angkatan kalian dikompar sama kakak kelas dan adik kelas, mana yang lebih kompak? Angkatan kakak kelas, kamu atau adik kelas? Angkatan kita ya? Termasuk ya? Kalian satu angkatan berapa orang sih? 500-an. 560-an. Iya, 560-an. Satu fakultas itu 500 sekian? Satu angkatan kita. Satu angkatan, satu fakultas. Iya. Banyak ya? Banyak. Justru angkatan bawah lebih banyak lagi kak. Ada yang sampai 700. Wow, bagaimana caranya akrab itu nggak muat satu grup WA. Lila sama Naufal itu sama teman-teman seangkatan tuh kira-kira udah ngalamin berapa kali pemilu dong? Yang ada peristiwa nyoblos gitu. 19 ya? 19 aja ya? 19 ya? Naufal sama Lila waktu itu udah ikut nyoblos belum? Udah nyoblos ya? Aku nyoblos. Nyoblos. Waktu itu nyoblosnya di tempat sini, di dekat rumah sini atau pakai pindah ke sana? Enggak. Aku di rumah di sini. Berarti memang di hari sekitar pemilihan itu pada pulang rumah ya. Kita yang memang di Semarang ya. Iya. Waktu itu yang beda pulau gitu. Oh iya. Jadi ikut pindah coblos. Iya, pindah TPS. Ngurus TPS-nya di. Oh, mereka pada ngurus ya? Ada beberapa kak. Aku. Berarti kayak dalam grup seangkatan gitu kan tentu ada yang beberapa yang memang terlalu jauh untuk pulang ke rumah. Benar. Ada sampai berapa orang tuh misalkan dari 500 temenmu tuh kira-kira hampir berapa? Enggak ngitung sih, cuma gitu ya 2-3 orang ada lah yang aku kenal yang dekat sama aku 2-3 orang ada lah gitu. Kalau seingat Lila sama Naufal, anak seangkatan kalian ketika 2019 itu lebih banyak yang nyoblos apa ya enggak? Kalau di angkatan kita ya, lingkungan sekitar aku ya kayak lingkungan sekitar aku sih, kalau aku tanya-tanya mereka semua nyoblos. Nyoblos ya? Nyoblos semua. Like misalkan nih, coba diperluas circle-nya kayak dari 500-an orang itu bisa dibilang kayak berapa persen tuh yang kayak masih optimis mau menggunakan hak suaranya gitu, kebaca nggak? Ya sebenarnya
apa ya, kalau misalnya dari lingkup fakultas kan sebenarnya kita kan mahasiswa fakultas hukum ya, maksudnya bahasan-bahasan terkait dengan dinamika politik gitu sebenarnya udah menjadi bahasan yang nggak asing gitu. Jadi sebenarnya untuk momen-momen pemilu seperti itu tuh udah banyak yang aware gitu, banyak yang sadar kalau ini tuh ya ini tuh kita memang harus menggunakan hak pilih kita gitu loh, hak suara kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya persentase harusnya sih lebih dari 50% ya. Karena maksudnya untuk mahasiswa Eva ya, karena kan lagi-lagi kita udah terbiasa dengan obrolan-obrolan yang kalau di grup itu paling pembahasannya lebih kayak ini sih Kak, kayak selamat memilih misalnya, jangan lupa milih, itu masih ada aja yang ngomong kayak gitu. Cuma kalau untuk lingkungan nih, terus kita misalnya nongkrong di satu tempat dan perbedaan pendapat juga ya, perbedaan pilihan, ya hoax-hoax yang keluar jadinya juga agak subjektif juga. Misalnya si A yang mendukung pasangan A, nanti dia bilang kayak ya pasangan B ini curang atau apa gitu, tuh pasti ada. Apa tuh kayak saling mencari keburukan gitu? Iya, itu ada aja sih. Itu pasti. Ada dan itu aja. kalau di kalangan mahasiswa tuh udah biasa saling mengkonfrontir langsung gitu. Iya. Kita sering ditemukan, sering menemukan. Itu udah jadi makanan sehari-hari kali ya. Iya, kayaknya gitu ya. sih. Tapi emang fair aja sih kita, maksudnya setelah itu ya udah aja gitu. Itu jadi sedewasa itu kalian saat itu gak tau dewasa, gak tau gimmick ya. Iya ya, gimmick sih kayaknya. Maksudnya gimmick untuk kayak oke gue fine gitu. Lo dengan opini lo, tapi kan belum tentu ya. Di belakang kayak gitu juga. Mencoba dewasa. Iya. Kita Karena itu kan maksudnya ya momen-momen itu kan bahasan-bahasan kayak gitu sebenarnya di kalangan seusia kita yang udah bisa nyoblos ya, yang udah punya hak suara ya, menjadi hal yang wah kanan kiri tuh isunya paling hangat itu kan. Jadi ya mau nggak mau ketika ada hoax apa yang segala macam disebar, ya selama itu nggak ada faktanya, nggak ada yang kredibel informasinya dari mana, ya let's say hoax gitu loh. Itu tuh kayak justru kita cari info untuk membuktikan pendapat kita. Bener. If pendapat kita yang menurut kita sendiri benar atau walaupun itu salah tapi dicari benarnya. Dicari benarnya. Jadi ketika kita ngomong ada yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh, maksudnya ngomong gitu ya kan. Gitu ya. Mempertanggungjawabkan. Enggak yang dibenar-benerin juga terus sih. Ya, ya ini dilurusin nih berarti enggak yang semata-mata dibenar-benerin. Maksudnya jadi ada kita ngomong juga bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Masing-masing ada fakta pendukungnya begitu ya. Jadi kayak biar debatnya makin kuat gitu kan maksudnya. Lebih ke makin seru kan. Tapi ini menarik loh teman pemilih, ketika kalau di lingkungan mahasiswa di zaman sekarang ini yang kita berpikir semua hal itu sudah begitu mudah, akses informasi juga begitu gampang dicari, ternyata masih ada lingkup atau circle-circle mahasiswa yang mudah-mudahan memang banyak masih berusaha untuk mencari kebenaran informasinya dan mencari data penguatnya. Artinya nggak dibuta-butain amat sama hoax gitu ya. Ya betul. Dan Lila sama Naufal, kalau misalkan nih ya sering terjadi di masa-masa tahapan pemilu menuju ke hari H pemilihan ya, hari H pemungutan suara gitu ya. Yang semakin gencar itu kan kayak misalnya hoax-hoax itu kayak pihak pendukung yang militan terhadap satu paslon misalnya, dia kayak di grup WA gitu kayak dia kirim fakta apa, berita apa, penggalan video apa. Terjadi nggak di kalangan mahasiswa? Kalangan mahasiswa, maksudnya berarti mahasiswa yang ngirim gitu kali kayak? Iya di grup kalian. Sama ada nggak yang semilitan itu gitu? Gak ada sih. Jarang. Kalau di aku nggak ada sih. Atau kalian udah kayak saling mencecar duluan secara visual, awas lo berani nge-share di grup gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak juga. Maksudnya hoax di sosial media itu tuh kalau aku pribadi tuh lebih ngeliat malah dari, aku nggak tahu ini sebutannya buzzer atau apa, tapi di kanal-kanal media tuh di sosmed kayak Twitter, Instagram, ada akun-akun yang aku juga nggak tahu tuh bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Justru malah dari akun-akun yang kayak gitu dari Kak. Okay. Kalau dari sesama temen tuh malah ya itu tadi, maksudnya andai kata ada hoax yang tersebar pun itu secara langsung, jadi artinya ada perdebatan dulu di situ, nggak yang ujuk-ujuk menyebar nih loh gue ada info ini yang gue nggak tahu bener apa enggak, terus gue sebarin di grup gue sebarin ke teman-teman gue, nggak yang kayak gitu sih, aku nggak nemu sih. Ibaratnya malah bisa dibilang pernah terjadi sedikit atau malah nggak pernah terjadi di kalangan mahasiswa seperti Lila Aman apa? Malah nggak ada ya? Gak ada kayak gitu. Atau boleh nggak itu kayak disinyalir jangan-jangan memang angkatan kuliah seperti Lila, seperti Naufal ini mahasiswa seperti di seumuran kan, atau karena kayak antara pilihannya tuh memang sudah cukup aware dengan bagaimana memilah, ataukah justru cuek?
Bro amat nggak ngaruh juga sama hidup gue, jadi nggak usah komentar lah gitu. Bisa ada yang kayak gitu. Ada banget. Kita pengen tahu nih pendapat Lila dan Nova, karena ketika di zaman mahasiswa itu kan se-hype-hype-nya masa mahasiswa tuh setinggi-tingginya mahasiswa itu berkompeten atau berperan dalam agenda negara. Yang terakhir itu kan kita punya reformasi tahun 98 ya. Jauh sebelum itu, sebentar kan sudah lahir belum ya adik-adik ya? 98 belum. Baru direncanakan kayaknya. Gak apa-apa mereka belum lahir. Tapi kan kalian tahu the history ya. Kalian tahu sejarahnya. Nah dari sejak era reformasi 98 kemudian bergulir menuju ke tahun sekarang ini. Sepertinya itu kalau publik itu ingin mau melihat secara umum, karena masanya kan memang sudah berganti ya. Ketika dulu mahasiswa di kampus memang punya concern yang besar terhadap agenda negara atau pemerintahan, dan memang zamannya sudah bergeser gitu. Anak-anak muda, anak kuliah itu sudah punya peminatan yang lain gitu. Menurut pendapat kalian gimana dengan era kalian sebagai mahasiswa dan teman-teman kalian? Coba Lila. Lila dulu, coba. Lempar enak cap, ya? Cip. Emang paling enak sih kalau Paling enak lempar ya? Tapi coba siapa dulu? terserah kakak. Terserah kakak. Siapa dulu? Oke, coba dulu. Novel dulu. Coba aku dulu. Menurut emang seperti itu mahasiswa sekarang, apakah iya banget seperti itu? Sebenarnya mahasiswa sekarang tuh mungkin kalau menurut aku ya, mereka lebih mempedulikan sama apa yang mereka mau tuju aja sih. Kalau mahasiswa zaman sekarang ya. Yeah. Kayak teman-teman sekitar aku misalnya, yang aku bilang tadi kan aku ngeband, mungkin lingkungan sekitar juga mereka nih orang-orang yang suka bermain musik. Yeah. Mereka sebenarnya kalau ditanya tentang pemilu cuek. Tapi cuek bukan kayak yang aku nggak peduli sampai akhirnya mereka nggak milih gitu, enggak, jarang sih Kak. Mereka tuh lebih yang kayak ya udah gini aja, gue tuh cuma mau memilih yang sekiranya apa yang mereka bawa nih menyangkut kepentingan gue juga. Misalnya kayak sesuatu tentang kesenian mau mau dinaikin. Nah, mereka udah ngelihat ke situ aja. Mereka nggak kayak ngelihat ke hal-hal lain sih, jarang sih mereka. Oke. Gitu. That's good point. Apakah menurut Novel, sebelum kita ke Lila, apakah menurut Novel, apakah teman-teman yang Novel sebut itu tadi, apakah mereka juga berarti melakukan effort untuk mencoba mencari tahu gitu, rekam jejak atau apa gitu? Berarti bela-belain nyari tahu dong? Iya. Sebenarnya macam-macam, ada yang bela-belain nyari tahu, ada juga yang mereka, karena kalau menurut aku katakanlah di pemilu ini agendanya dalam milih presiden gitu kayak itu kan memang disediakan banget gitu kan, mereka bisa lihat debatnya, mereka bisa lihat apa yang mereka bawa gitu, visi misi segala macam. Nah dari situ sih lebih ke situ sih. Kayak mereka ini yang si musisi-musisi ini menerima informasi, dicari lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang cuek, makanya aku bilang nggak cuek. Mereka sebenarnya mencari tahu. Cuman yang bikin mereka cuek adalah hal-hal lain di luar kepentingan mereka. Mereka agak kayak ya udahlah biarin aja lah, bodo amat gitu. Berarti that's one point, bahwa tetap ada effort untuk mencoba menggali apakah ini yang mau dipilih selaras dengan apa yang mereka harapkan. Betul. Oke. Itu opini dari Nova. Coba kalau Lila, menurut Lila omongan seperti itu tadi seperti apa ditanggapinya? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama Opang juga sama Novel juga. Cuma memang ada beberapa dari orang-orang di sekitar aku ya yang memang bisa dikatakan cuek. Aku sepakat bahwa pasti ada yang absolutely don't care gitu. Ya pasti ada. Aku percaya. Ada ya. Sempet juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman aku yang memang nggak ada ketertarikan untuk mengulik apa itu pemilu, siapa aja pesertanya dan sebagainya. Itu memang aku coba buat ngobrol beberapa kali gitu. Dan memang mereka cenderung yang justru karena gue merasa gue nggak ada kepentingan untuk apapun yang maksudnya nanti dampaknya itu hadir ketika gue memilih, ya gue nggak mau milih. Gue nggak mau gunain hak suara gue, kayak gitu loh Kak. Jadi banyak sekali yang memang merasa belum ada kepentingan hari ini yang mengharuskan mereka untuk memilih juga hari ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi, sebenarnya itu hak ya, maksudnya hak setiap warga negara untuk kemudian menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Cuma ya agaknya sangat-sangat disayangkan juga sih sebenarnya. Kalau memang sebenarnya nggak ada yang menuntut untuk kita sama-sama paham apa itu pemilu dan sebagaimana mekanismenya, sampai paham betul siapa aja calon-calonnya, peserta pemilunya. Sebenarnya nggak ada yang mengharuskan itu, tapi apabila udah diberikan hak suara, amat disayangkan kalau memang itu ternyata nggak dipergunakan
dipertemukan dengan Iya. Kalau menurut Lila, teman-teman yang tadi sedikit merasa tidak ada kepentingan langsung dengan saya milih atau enggak, itu kalau dalam bentuk presentase gitu menurut Lila sekian berapa banyak sih? Aku nggak bisa bilang banyak juga sih Kak sebenarnya, karena lagi-lagi yang aku jumpai juga, aku nggak menjumpai seluruh warga negara Indonesia juga. di sekitar aku tuh, di sekitar aku yang sebaya dengan aku, yang sebaya dengan aku tuh memang ya 2-30% ada kan. Yang memang merasa aku nggak peduli, ya udah, karena aku merasa aku nggak punya kepentingan di sini, aku nggak peduli dan ya udah, jadwal memilih pun tidur yang kayak gitu. Jadi memang juga tidak meluangkan waktu untuk mau menggunakan haknya di hari-hari. Cuma yang aware juga nggak kalah banyak. Maksudnya yang sadar bahwa iya gue memilih, gue akan menggunakan hak pilih gue karena maksudnya gue menitipkan suara gue, kan kita pemilu kan menitipkan suara kita terhadap pemimpin. Betul. Di kemudian hari kan. Itu amat penting karena kebijakan yang kemudian mereka ambil itu dapat mempengaruhi, memberi dampak kepada kita dan warga negara yang lain. Betul. Teman pemilih, terima kasih masih berada di podcast KPU RI dan sekarang kita berada di segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, teman pemilih, kita sudah berada di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Untuk edisi kali ini, karena kita barengan sama Lila dan juga Naufal, dua-duanya masih sekolah, masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Kita mau ajak mereka main yang seru. Kali ini NKCTP-nya agak beda sedikit. Nanti kita ajak mereka main game dulu, baru ceritanya dari games ini kita akan ulik-ulik lagi mereka ada cerita apa tentang pemilu di pemilu yang sudah pernah mereka lalui dulu, yaitu pemilu 2019 ya. Kalian sudah ikut ya. Oke. Sekarang Naufal dan Lila ini kita ada beberapa kertas ya, Metaplan ini isinya adalah beberapa kata. Kita biar seru kita main tebak-tebakan dulu nih. Jadi Naufal nanti ambil kertas, ini salah satu ya, random aja, acak, langsung taruh di kepala tanpa Naufal ngelihat ya. Biar tulisannya bisa dilihat Lila sama teman pemilih di sana. Habis itu nanti Lila harus menjelaskan kepada Naufal deskripsi dari kata ini. Nggak boleh nyebutin bahasa asingnya, nggak boleh nyebutin sinonimnya ya. Dijelasin sampai Naufal menyebut. Kalau Naufal nggak bisa, langsung bilang pas tanpa ngeliat kartunya, taruh di meja lagi ya. Kita putar, ngerti ya Naufal? Paham. Lila ngerti ya? Paham. Pinter-pinter ya sama mahasiswa ya. Nah, nanti Lila dan Naufal, Kak produser nanti akan kasih waktu. Kalian cuma punya waktu 3 menit ya. 3 menit itu lama loh, ya nggak sih? Kayak lagi nunggu jawaban sesuatu yang pasti gitu, 3 menit itu kayak 3 tahun. Tidur tuh 3 menit. Apa? Gak sempet ngapa-ngapain 3 menit juga. Iya, gak sempet, tapi kalau urusannya nunggu kepastian kayak 3 tahun 3 purnama gitu ya. Oke lah, yuk teman pemilih kita main ya. Ya oke. Kakak produser tolong dihitungkan. Udah siap Naufal, Lila? Siap. Ingat jangan melihat, langsung kamu taruh di kepala ya. 3, 2, 1, let's go. Oke. Ya, oke. Lila. Hak pilih. Terus kamu boleh ngomong banyak. Coba terus Naufal. Boleh banyak ya Kak? Boleh kalimat kan? Kalimat, iya. Yang lo coblos. Yang lo coblos paslon. Yang lo coblos. Yang lo coblos paslon. Apa yang lo coblos? Kertas. Yang lo coblos. Yang lo coblos. Kertas apa? Kertas paslon apa sih? Udah pas aja kali ya. Jangan dulu, ini gampang ya. Oke. Yang lo coblos di atas apa? Di atas apa? Bantal. Lo nyoblos apa? Ini paslon. Oke, lo punya paslon. Paslonnya ditaruh di mana? Biar bisa lo coblos. Kotak suara. Iya masa lo nyoblos langsung kotak suaranya kan? Ya nggak mungkin dong. Abis lo coblos kan lo masukin kotak suara. Iya. Nah lo nyoblos tuh posisinya di mana? Lo nyoblos di bilik. Ya apa sih? Gak salah sih Gak salah. Maksud gue kurang tepat. Oke. Ada paslon. Biar bisa kita coblos. Paslonnya ditaruh di mana? Apa sih itu namanya? Kayaknya pas aja deh. Enggak. Kok jadi lo yang ngatur dia nggak mau pas. Apa sih? Nggak boleh nyontek ya? Nggak bisa. Nggak boleh nyontek. Ayo kita try yang Lila, ayo. Coba. Paslon. Iya. Biar bisa kita coblos. Itu paslon ditaruh di mana? Di kertas suara. Dikit lagi. Kertas suara dikit lagi. Pasti lu ganti.
Kertas suara dikit lagi lo apa? Ganti apa? 4? Enggak apa? Apa aja yang diganti? Lu jelasin dong. Kertas suara. Ya udah. Tadi kan kertas suara. Iya. Tapi terus gue bilang suratnya Tit. Oh. Kena kick ya. Oke, dibuka. Surat. Iya. itu nggak fair. Lila saking gemesnya kena kick ya. Oke, keep rolling. Yo, yang kedua. Lu kurang informatif. Udah, Ade bisa nggak bertengkarnya nanti? Udah, jangan damai. Iya, jangan berantem. Oke, lanjut ya kakak ya. Tadi off dulu, yuk lanjut ya. dong. Ya coba lagi ya, Iya, keep trying. Nggak coba boleh improve bocor. ya. Yuk, Iya, lanjut kita nih teman improve ya. pemilih nih. Yuk, ya. Siap? Oke. Lagi lanjutan dimulai dari sekarang. Go. Tidak, ya. Ih, yang tadi kegiatan apa kalau pemilu kita lakuin? Kegiatan sosialisasi. Kita kalau pemilu ngapain? Yang tadi enggak kayak pemilunya kemarin gitu. Yang tadi 2019 nih, Neng. Ya udah, kita kalau pemilu agenda kita ngapain? Agenda kita Ya, pilih, nyoblos. Oke, betul. Oh, benar. Ya, betul ya. Lanjut ya. Nyoblos terusin boleh ya. ya. Oke. Oke, lanjut. betul. Diputar. Ininya ya. Ya udah, Apa? ya udah kita Apa ini? Buru, Ayo. jidat lu gak transparan loh. ini apa sih Kak? Ayo apa? Ini Ayo. kantor apa sih? Kantor KPU. Maksudnya Bukan. ini kantor apa? KPU. Dia nggak salah Nggak Lila, boleh dia nggak singkatan salah. ya, Kak? Boleh singkatan Nggak nggak? boleh. Nggak boleh singkatan? Nggak boleh. Komisi Pemilihan Umum. Ya udah, ini agenda nyoblos tuh agenda apa? Agenda demokrasi. Agenda Komisi Pemilihan Yang Umum gampang. Ya disingkat. KPU. Bukan. Agenda apa? Oh, pemilu. Iya. Benar. Ya, udah benar ya. betul. Satu lagi ya. Oke, yuk satu lagi yuk. Ayo Oke. harus bisa. Abis Yuk. ini extend ya Kak waktunya. Oke. Seru banget. Ya. Ayo Lila. Senat di Undip lembaga apa? Legislatif. Pinter. Nah, itu namanya language-nya ya. Mau coba satu Oke, lagi ya. Satu lagi terakhir nih. Ini Ya. cepet nih yang ini. Ya. Oke. Ya udah, dikit lagi ada di mana? Nah, Kita lagi ada di KPU. Bener. Yeay, selesai juga gamesnya. Luar biasa. Ya ini membuktikan chemistry pertemanan mereka berdua ya. Ternyata lebih banyak gemesnya daripada panas sih, ngejelasinnya. Ya nggak apa-apa. Emang kesel ya kalau nggak nyampe-nyampe maksudnya ya. Cowok emang kayak begitu, Lila. Maaf ya, kenapa Kak? Tiut gitu, di sini ada tiut gitu ya Mas Andri. Aku pasti dieditin kayak begitu. Oke, itu permainannya. Itu adalah terms-terms dalam aktivitas yang kita lakukan di sekitaran pemilu gitu. Nah, teman pemilih tadi kan sudah dengar langsung nih permainan Lila sama Noval nih. Kelihatan kan ya chemistry-nya kayak bagaimana. Nah, sekarang nih udah selesai main-mainnya. Sekarang kita mau ngulik lagi cerita Noval dan Lila selama pemilu kemarin, karena kalian berdua sudah pernah melewati satu kali pemilu nih 2019 kemarin ya. Nah, omong-omong, semasa kalian ikut pengalaman pertama nyoblos kemarin di TPS, mau tahu dong kalian sebenarnya memilih pilihan kalian yang kalian coblos itu berdasarkan apa? Ada yang ngasih arahan gitu nggak ke kalian atau bisik-bisik titip-titip gitu atau gimana sih kalau anak-anak mahasiswa pertama kali nyoblos tuh? Coba Noval dulu. Kalau aku ya, aku tuh sebenarnya di rumah aja tuh udah ada 2 tuh kayaknya. Oh, gitu? Pilihannya kayaknya. Antara siapa? Noval dengan? Enggak, maksudnya antara mamaku dan papaku, karena kan biasa pengaruh terbesar dari rumah ya Kak ya. Oh iya betul. Ya kan? Itu udah beda tuh. Jadi karena perbedaan ini akhirnya aku harus nyari keluar, aku ngobrol sama teman-teman. Oh, oke. Walaupun aku sebenarnya nggak nyari-nyari banget, tapi seenggaknya aku jadi harus ya ada bisa memilih lah yang mana sih yang harus aku pilih. Terus akhirnya di antara pilihan mama dan papa, kamu nggak pilih dua-duanya atau gimana? Aku pilih aku bareng sama papa. Oh, sama papa. Bareng sama papa. Mama kamu terluka banget pasti. Iya. Saat itu dereng gitu. Maaf ya, Ma. Jadi akhirnya waktu itu bisa dibilang nggak itu Noval bahwa itu sebenarnya kayak sorry ya, apakah itu permintaan papa gitu nggak, atau kamu dengan lurus hati memilih sendiri menetapkan pilih yang A atau yang B gitu? Aku sih sebenarnya pilihan sendiri sih, karena kalau Yang orang sendiri tua ya? walaupun mereka beda pilihan, tapi mereka nggak pernah bilang ke anaknya ya kamu harus milih sesuai pilihan papa ya atau sesuai pilihan mama ya. Oh, Mereka gitu. mereka membebaskan. Oke, berarti pengalaman pertama justru malah memilih berdasarkan pilihan sendiri ya Iya, Noval ya. aku Kalau Lila? Hampir sama malah. Hampir sama ya? Maksudnya pengaruh keluarga di aku tuh cukup besar. Dan tapi mungkin bedanya mama sama ayahku hari itu memang sama ya, sama pandangannya sama. Jadi pilihannya juga sama gitu.
Terus? Dan ke aku juga influenza nyampe. Oh gitu. Influenza nyampe karena iya. apa ya, maksudnya mereka tuh memberi, mama sama ayah tuh memberi aku ruang untuk mendengarkan dan mencari juga gitu, mendengarkan mereka. Mereka ngasih tahu ini tuh segala macam, ngasih tahu insight mereka, tapi mereka juga apa ya, mempersilakan aku untuk mencari gitu loh. Pada akhirnya kayak ya udah itu hak kamu mau pilih siapa, mau pilih yang mana, atau bahkan tidak memilih pun sebenarnya itu hak kamu sebagai warga negara. Cuma arahan-arahan pasti ada, karena kan pandangan-pandangan mereka dikasih ke aku. Tapi pada akhirnya ya aku juga karena udah dikasih kebebasan untuk mencari, pada akhirnya ya sama pilihannya. Akhirnya sama pilihannya dengan makanya aku bilang influenza nyampe banget ke aku. Ya, tapi tetap garis utamanya atau titipan utamanya adalah membiarkan Lila sendiri sebagai anak untuk berpikir dan mencari tahu. Iya, sangat. Malah diwadahi ya, maksudnya gitu. Dari SMA sih Kak, maksudnya mama sama ayah udah yang ngasih tontonan aku, bacaan aku tuh ke, maksudnya bacaan yang bahasan soal politik, soal kenegaraan tuh nggak dibuat tabu di rumah. Iya. Jadi memang sudah saling open seperti itu ya. Jadi pada saat ada momen itu fine. Begitu. Jadi dalam momen mau memilih pun, jadi juga anak sudah diberikan kebebasan atau ruang untuk bisa berpikir ya. Ya, nah ini Lila sama Noval nih, ini ada pertanyaan yang seru nih dari teman pemilih, karena ternyata teman pemilih ketika sambil kita proses NKCTP atau podcast ini, kita juga share di IG story kita. Ada nggak teman pemilih yang pengen tanya nih, titip pertanyaan buat teman-teman mahasiswa nih yang kebetulan mampir di podcast KPU RI, punya pertanyaan nggak buat mereka? Ini sudah ada nih, Lila sama Noval, aku bacain ya. Jadi, wow, mahasiswa banget ini. Ada teman kita, teman pemilih, namanya di akun aris.suwandi. Hai Aris. Dia nanya, menurut Lila sama Noval, pengalaman selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum itu apa sih yang paling mengesankan? Ini cocok loh pertanyaannya, soalnya mereka kan udah mau lulus gitu. Jadi cocok itu, sudah bisa merangkum tuh. Sekarang Lila dulu. Pengalaman. Yes. Bicara pengalaman. What impress you much sebagai mahasiswa FH? Sebenarnya lebih kepada pandangan aku dibuka sih Kak. Maksud aku kita hidup di negara yang dihuni banyak orang, ratusan juta gitu, dan banyak sekali terjadi konflik tuh banyak banget. Dan yang tadinya mungkin sebelum aku menjadi mahasiswa hukum, aku cenderung kayak bodo amat, segala macam, gak aware terhadap isu-isu terkait gitu, yang sebenarnya itu adalah dampak dari kebijakan-kebijakan yang ada, maksudnya produk hukum dan sebagainya gitu. Dan semenjak aku kemudian jadi mahasiswa, belajar di Fakultas Hukum, ya aku jadi semacam selalu punya keinginan untuk ketika terjadi sesuatu atau bagaimana supaya hal dampak buruk itu terjadi, aku jadi tahu gitu loh, bukan tahu, jadi rajin baca, rajin menganalisa juga. Ini kalau kayak gini harusnya gimana ya lembaga ini, harusnya gimana ya individunya, supaya ya mau aku juga nggak bisa bilang ini klise, tapi ya supaya keadilan itu tercapai kan gitu. Iya. Jadi lebih ke bagian-bagian emosional kayak gitu sih Kak. Kalau aku semenjak jadi anak hukum, maksudnya semenjak belajar jadi di Fakultas Hukum. Nah itu tadi tuh jawaban Lila. Noval gimana? What impress you much sebagai mahasiswa FH? Pengalaman paling mengesankan sebagai mahasiswa FH pastinya organisasi sih kalau aku ya. Di luar dari yang formal-formal kayak belajar, organisasi yang paling mengesankan itu karena dulu aku organisasi di BEM di bidang pengabdian masyarakat itu kan sering ke desa-desa tuh Kak. Itu tuh pengalaman yang nggak terbayarkan ya pokoknya tuh, nggak ada duanya. Karena dari pengalaman itu pun dampaknya baik banget buat aku. Aku jadi aware sama lingkungan sekitar, jadi lebih lebih mau berpikir keras gitu. Karena kalau lagi ke desa menyelesaikan satu masalah gitu, kita kan dituntut untuk bisa aware dan juga dituntut untuk berpikir kritis kan. Jadinya pengalaman itu yang paling mengesankan dan gak bisa aku lupain sih. Oke, jadi itu yang poin-poin yang impress
banget gitu ya semasa beberapa tahun kemarin ya. Tapi sebenarnya teman pemilih aku juga heran, ini yang berdua ini mungkin produknya memang yang produk unggul kali ya. Kalau beberapa teman saya kalau yang impress masa kuliah tuh ya kalau nggak pacarnya yang inilah ya nggak makan-makan di inilah gitulah ya. Ya itu juga. itu juga. Ya untung yang disebut yang bagus ya. Ya ini bedanya di situ ya. Oke Mas Aris teman pemilih sudah dijawab ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang lain lagi. Kita juga pengen tanya nih Lila sama Naufal, kita tuh kan ada agenda untuk pemilu dan pemilihan itu serentak di 2024 ya. Sebenarnya kalau di obrolan kalian sebagai circle mahasiswa itu lebih menarik obrolan politiknya atau obrolan tentang bagaimana menggugah kesadaran demokrasi sih sebenarnya di circle obrolan kalian gitu di pertemanan kuliah? Di pertemanan kuliahnya dulu Lila dulu. Naufal boleh ya. Kalau obrolan politik itu cukup hangat juga sih ya masa di antara circle-circle di kampus. Karena kita kan di kampus nih balik lagi ke organisasi juga ada agenda politiknya gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh ya kita ngelihat agenda politik misalnya negara gitu jadi semacam tempat berkaca kita. Jadi obrolan tentang politik ini juga menurut aku dibanding obrolan mengenai demokrasi dan lain-lain ya, itu lebih sering obrolan politik sih kalau di circle aku. Gitu ya. Lila sendiri gimana? Ya obrolan politik karena politik itu apa ya? Maksudnya dinamis ya, maksudnya segala banyak hal baru gitu loh di dunia politik di negeri ini tuh banyak hal baru gitu dan cukup menjadi bahasan yang sangat hangat juga dan mungkin nggak pernah bosan kali ya orang bahas soal isu-isu politik tuh. Iya, jadi tetap menarik ya kalau di lingkungan mahasiswa ya. Iya, betul. Sangat, maksudnya di circle aku sendiri pun ramah sekali Kak dengan perbincangan soal politik itu. Iya, sering berseliweran kayak begitu ya. Iya, obrolan betul. seperti itu ya. Iya betul. Oke. Nah, ini kalau misalkan obrolan politik itu segitu lekatnya sama obrolan hari-hari mahasiswa seperti kalian berdua, sebenarnya kalau dalam misalkan kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan banyak pengaruh, kalau tadi pertama memilih itu memang terpengaruh sekali dari parents, orang tua ya. Kalau menurut kalian idealnya itu sebenarnya kalau misalkan penyelenggara pemilu seperti KPU ini mau membagikan banyak informasi tentang tahapan pemilu, info-info yang patut diketahui sama nanti calon pemilih yang akan memilih di 2024 nanti, menurut kalian itu yang paling pas buat orang-orang seumuran kalian tuh kira-kira dengan cara apa sih? Memang orang tua tuh yang paling berpengaruh atau kalian akan lebih dengar kata influencer misalnya atau selebgram misalnya atau omongan teman, kesepakatan bareng-bareng gitu atau gimana? Yang paling berpengaruh ya. Nah, dulu silakan. Untuk menerima info pemilu kayak gitu-gitu. Yeah. Sebenarnya rekomendasi gitu-gitu. iya, sebenarnya kalau dibilang paling tepat juga ya ini berdasarkan pendapat aku ya iya, Kak, sebagai dong. Yang berusia 21 tahun Yeah. sebagai mahasiswa masih belajar juga, tapi melihat hari ini tuh sosial media itu sangat-sangat ini ya, maksudnya dipergunakan oleh banyak milenial di banyak usia bahkan. Yeah. Yaitu menurut aku cara komunikasi politik antara pemimpin-pemimpin atau peserta-peserta pemilu katakanlah dengan masyarakat tuh harus jauh lebih banyak ruang sih Kak. Gak Media hanya sosial? Media sosial jelas. Treatment nanti seperti apa di dalam pembungkusan pengemasannya seperti apa, cuma sosial media tuh udah bukan hal yang dikesampingkan lagi, bahkan harus menjadi utama gitu loh. Gak hanya ke kampus-kampus artinya sosialisasi atau di web-web terkait lembaga aja gitu, maksudnya ya kita juga perlu lihat juga kalau mahasiswa tuh hari ini anak muda bahkan hari ini tuh untuk bersosial media tuh intens sekali gitu. So, sosial media ya. Jadi ada komunikasi. Jadi ada karena yang aku rasain ya Kak di 2019 kemarin, aku merasa selain aku juga mungkin kurang baca, kurang nonton, masih minim juga mungkin literatur aku segala macamnya, tapi apa ya? Platform aku untuk dapat informasi lebih terkait apa sih yang mau dibawa sama beliau-beliau ini. Kemudian dalam kontestasi pemilu. Aku nggak mendapatkan itu secara apa ya, aku juga nggak tahu sih sistemnya tuh semestinya bagaimana, cuma ya artinya komunikasi itu penting dalam mereka yang kemudian akan menjadi peserta pemilu untuk mendeliver apa yang akan mereka bawa ke kaum muda
udah dengan treatment yang entah gimana nanti baiknya. Iya, apapun bungkusnya ya. Tapi Betul. sosial media menurut aku akan menjadi arus utama sih semestinya. Iya, itu. Kalau Nova? Kalau dari aku ya sebenarnya Apa yang paling ngaruh gitu? Bakal diterimain, bakal ngefek banget gitu. sebenarnya Info itu. penyebaran informasi konvensional kayak yang udah biasa dilakuin yang pakai banner itu udah cukup ngaruh Kak. Maksudnya aku menyadari itu karena gini. Ternyata yang sadar akan pesta demokrasi ini bukan cuman kita yang kaum muda yang udah bisa milih atau kaum tua, tapi bahkan yang aku lihat sampai ke anak kecil Kak, itu kan mereka belum bisa milih ya. Iya, belum boleh. Di hari itu mereka kayak mau tangannya ungu juga kayak aku habis milih loh. Berarti kan artinya penyebaran informasi ini udah cukup masif gitu kan. Betul. Menurutku. Tapi jadi kalau mau ngomongin tentang penyebaran informasi agak segmented juga. Kalau mau ke apa namanya? Kaum muda misalnya gitu. Itu mungkin bisa lewat sosial media kayak yang Lila bilang. Yeah. Dan kalau aku lihat anak-anak zaman sekarang, aku dan teman-temanku mungkin ya, itu tuh udah nggak terlalu tertarik sama misalnya gini, katakanlah bikin konten tapi di kontennya adalah orang ngomong kalian jangan lupa milih ini. Itu kita kurang tertarik ngelihatnya. Kita sekarang tuh lebih tertarik ngelihat konten yang kreatif. Misalnya kayak ya dibikin semacam short film atau video singkat tentang kenapa sih kalian harus memilih. Itu kayaknya akan lebih nyampe aja kalau gitu, ke kita dibanding dengerin satu orang ngomong gitu ya kayak apaan sih ini biasanya gitu. Terus juga mungkin kayak gini, kalau aku pribadi Kak ya selama ini ngelihat mungkin ya nggak salah juga mereka nih paslon-paslon atau siapapun itu yang kampanye bilang pilih aku. Tapi kalau yang satu yang dilupain adalah yang penting kalian jangan lupa milih dulu deh. Jangan lupa milihnya dulu, gunakan hak suara kalian dulu. Karena kan kalian ini sebenarnya nggak dipaksa, tapi itu hak kalian loh. Jadi menurutku penyebaran informasi itu yang sekarang ini emang agak segmented, tapi apa yang udah ada udah oke. Dan mungkin kalau dari aku itu sih lebih ke konten-konten menarik zaman sekarang aja. Betul, itu masukan yang bagus itu dari Naufal untuk yang ada di luar sana yang nanti sudah berminat untuk kontestasi ya. Gitu cara ngambil hati anak muda atau mereka-mereka yang sudah masih berada di sekitaran kampus gitu ya, seperti itu ya. Nah itu menarik sekali teman pemilih. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman pemilih juga nih, dari Iqbal Ramadan. Apa pendapat Lila dan juga Naufal tentang temannya yang cuek pemilih ini? Sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Tadi ada circle kalian memang ada yang cuek memilih ya. Tapi kalau kalian boleh berpesan sama teman kalian yang kebetulan sampai saat ini masih cuek memilih, mungkin pemilu terakhir kemarin tuh belum mau menggunakan hak pilihnya, apa yang pingin kalian titip pesankan buat mereka? Lila dulu mungkin? Dari aku langsung hati ke hati ya. Direct gitu. Enggak, lebih Coba tatap matanya teman pemilih. Iya. Ini buntuan. Ayo, takut aku. Mata. Coba lebih kepada udah diberikan hak untuk memilih, udah dibuatkan satu surat suara yang bisa kamu pilih atau bahasa akrabnya mencoblos ya. Gunakanlah gitu. Datanglah ke TPS. Gunakan hak suara kalian gitu. Ya entah kalian mau memilih siapa, kalian atau tidak memilih, tapi yang jelas datanglah ke TPS, gunakan surat suara itu. Karena itu dia menjadi hak kalian. Nah, itu dari Lila. Sekarang dari Naufal, pesannya apa nih buat temen yang masih pada cuek pemilu? Kalau dari aku sebenarnya buat teman-teman yang masih cuek sama apa ya, milu ini, yang masih nggak mau milih. Kalau kalian emang mau protes karena kalian kayak udahlah capek milih gitu kayak lain sih nggak ngefek juga ke gua kata mereka gitu. Mungkin nggak langsung ngefek ke kalian tapi itu bakal ngefek ke seluruh masyarakat Indonesia masalahnya. Di sistem demokrasi kita ini kan one man one vote gitu kan. Suara kalian tuh penting banget. Jadi sebenarnya aku bingung juga kenapa sih kalian nggak milih aja gitu loh dibandingkan kalian bilang kayak udahlah biarin aja gitu. Jadi menurut aku itu penting banget karena banyak orang di luar sana yang nantinya akan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemimpin nih yang katakanlah kalau kalian gak milih berarti kan mereka nggak sengaja kepilih nih oleh pilihan orang lain. Nggak sengaja Nggak ya. sengaja. Ya kan siapa tahu suaranya 50-50 nih. Ternyata kamu orangnya yang bisa menentukan kemana negara ini akan dibawa. Nah coba deh bayangin aja kayak gitu menurut aku. Jadi penting banget suara kalian itu buat kita. Jadi Naufal mengajak untuk
berpikir lagi ke depan. Iya, akan betul. impact dari apa yang Dampak sih, akan Kak, iya. ya di jauh ke depannya nanti. Lila dan Noval, tadi udah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya, dan ini penting banget untuk Lila, Noval ketahui juga bahwa sembari kalian nanti menuju ke pemilihan 2024, agenda kepemiluan besar yang akan kita hadapi nanti, penting banget untuk tetap mengawal hak suara kalian. Jadi di Komisi Pemilihan Umum itu kami memfasilitasi untuk semua teman pemilih bisa mengecek atau menjaga terus hak suaranya supaya tetap berhak untuk memilih di hari H pemungutan suara nanti. Salah satu cara mengeceknya adalah teman-teman bisa klik di www.lindungihakmu.kpu.go.id. Nah, di web itu tadi teman pemilih bisa mengecek apakah suaranya masih terdaftar di TPS di mana teman pemilih terdaftar sebelumnya. Jangan lupa ya, cek dulu di website yang ada di sini. Segera cek berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh teman pemilih semua. Lila dan Noval, terima kasih banyak ya sudah mampir di podcast KPRI. Harapan kita kita sama-sama bisa memberi manfaat dan juga lebih banyak informasi buat teman pemilih ya. Karena aku yakin banget teman pemilih pasti banyak yang relate, yang kondisinya pasti sama yang sudah dialami dengan Lila dan Noval juga. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman pemilih ya. Sekarang kita ajak dulu dong teman pemilih untuk like dan subscribe. Ayo, kalian pasti udah bisa. Ayo. Hai teman pemilih, jangan lupa like, comment, and subscribe Di channel YouTube KPU RI. podcast KPU RI. Jangan lupa ya, Di komen ya. di komen. Di subscribe, jangan lupa. Di subscribe ya, jangan lupa Di teman like-likein pemilih. videonya. Karena subscribe itu gratis. Gratis ya, betul. Betul banget. Lila dan Nova, terima kasih banyak sudah mampir dan sudah menginspirasi banyak teman pemilih. Kita ketemu lagi di kesempatan lain berikutnya ya. Sukses selalu dan teman pemilih tetap ikuti podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu.